Pernahkah kamu berpikir, bagaimana jika semua benda di dunia ini sebenarnya tidak punya nama? Bagaimana jika kursi bukan disebut kursi, tapi benda untuk duduk? Bagaimana jika air tidak punya nama, tapi hanya dikenal sebagai cairan bening yang menghilangkan haus? Dunia tanpa nama hanya dipenuhi oleh sifat-sifat. Apa yang akan terjadi pada cara kita berkomunikasi, cara kita menyimpan pengetahuan, dan bahkan cara kita berpikir? Ini adalah pertanyaan besar yang akan kita jelajahi hari ini. Mana yang lebih utama, nama atau sifat? Dari mana semua nama ini berasal? Dan bagaimana manusia pertama kali mulai menamai benda-benda di sekitar mereka? Mari kita mulai dengan membayangkan dunia tanpa nama. Kamu ingin meminta temanmu mengambilkan sebuah benda? Kamu tidak bisa bilang, tolong ambilkan buku itu. Kamu harus mendeskripsikannya. Tolong ambilkan benda persegi panjang yang penuh tulisan dan gambar yang biasa kita baca. Rumit sekali, bukan? Komunikasi akan menjadi sangat lambat dan tidak efisien. Pengetahuan akan sulit diwariskan. Bayangkan menjelaskan cara membuat api hanya dengan mendeskripsikan sifat kayu, batu, dan gesekan, tanpa pernah bisa menyebut nama benda-benda itu. Jadi, dari mana sebenarnya nama-nama ini datang? Menurut sains, khususnya linguistik dan antropologi, penamaan adalah bagian dari evolusi bahasa. Manusia purba mulai mengasosiasikan bunyi-bunyi tertentu dengan objek atau konsep tertentu. Ini adalah lompatan kognitif yang luar biasa. Dengan memberi nama, kita bisa membicarakan sesuatu tanpa harus menunjuknya secara langsung. Kita bisa merencanakan, berbagi ide kompleks, dan membangun peradaban. Lalu, apa benda pertama yang dinamai oleh manusia? Ini sulit dipastikan. Tapi para ilmuwan menduga nama-nama pertama mungkin berkaitan dengan hal-hal yang sangat penting untuk bertahan hidup. Mungkin batu untuk membuat alat, air untuk minum, api untuk memasak dan menghangatkan diri, atau nama untuk hewan predator yang harus diwaspadai. Tapi sebelum manusia memberi nama, apa yang mereka kenali terlebih dahulu? Apakah nama atau sifat? Tentu saja sifat. Manusia pertama merasakan panasnya api, tajamnya batu, atau dinginnya air jauh sebelum mereka memiliki kata untuk menyebutnya. Kesadaran akan sifat adalah pengalaman inderawi yang mendasar, sedangkan nama adalah abstraksi, sebuah label yang kita ciptakan. Pandangan agama seringkali memberikan perspektif yang berbeda. Dalam banyak tradisi agama samawi, kemampuan menamai adalah anugerah ilahi. Kisah Adam di Taman Eden, misalnya, menceritakan bagaimana Tuhan membawa semua binatang kepada Adam untuk melihat bagaimana ia akan menamainya. Ini menunjukkan bahwa kemampuan memberi nama adalah salah satu ciri khas yang membedakan manusia, sebuah bentuk partisipasi dalam tatanan penciptaan. Entitas pertama yang dikenali oleh manusia pertama dalam konteks ini, tentu saja, adalah sang pencipta itu sendiri, diikuti oleh kesadaran akan diri dan lingkungan sekitarnya. Sementara itu, filsafat melihat nama sebagai simbol. Sebuah nama, seperti pohon, bukanlah pohon itu sendiri. Itu hanyalah simbol yang kita sepakati bersama untuk merujuk pada benda tinggi berdaun di luar sana. Filsafat bertanya, apakah sifat melekat pada benda itu sendiri, atau sifat itu ada dalam pikiran kita? Apakah mawar tetap akan harum jika ia tidak disebut mawar? Tentu saja, sifat harumnya adalah bagian dari realitas fisiknya, terlepas dari label yang kita berikan. Ini membawa kita pada pertanyaan inti, jika sebuah benda tidak punya nama, apakah kita akan kesulitan mengenali fungsinya? Mungkin pada awalnya, ya, nama seringkali memberi kita petunjuk tentang kegunaan. Nama pisau langsung mengisyaratkan fungsi untuk memotong. Namun, pada dasarnya, kita mengenali fungsi melalui pengamatan terhadap sifat. Kita melihat bahwa benda itu memiliki sisi yang tajam. Jadi kita menyimpulkan benda itu bisa digunakan untuk memotong. Nama hanya membuatnya lebih efisien. Nama adalah jalan pintas mental. Sekarang, mari kita bawa perdebatan ini ke tingkat yang lebih tinggi. Konsep tentang Tuhan atau entitas pencipta alam semesta. Apa karakter utama dari entitas ini menurut berbagai pandangan? Sains tidak berbicara tentang pencipta personal, tapi ia menggambarkan alam semesta yang diatur oleh hukum-hukum fundamental yang konsisten dan universal, seperti gravitasi atau termodinamika. Sifat utamanya adalah keteraturan dan konsistensi. Filsafat memberikan banyak konsep. Ada yang melihatnya sebagai penyebab pertama yang tak disebabkan, sumber dari segala keberadaan. Sifatnya adalah niscaya, abadi, dan absolut. Ada juga yang melihatnya sebagai kecerdasan kosmik atau kesadaran universal. Agama, di sisi lain, seringkali menggambarkan Tuhan melalui sifat-sifatnya. Dalam Islam, ada 99 Asmaul Husna atau nama-nama indah, yang sebenarnya lebih merupakan deskripsi sifat. Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dalam kekristenan, Tuhan adalah kasih. Dalam Yudaisme,
Dia adalah adil dan berbelas kasih. Perhatikan di sini, nama untuk Tuhan bisa berbeda-beda di setiap bahasa dan budaya. Allah, God, Yahweh, Brahman. Tapi sifat-sifat yang dilekatkan padanya seringkali sangat mirip secara universal, Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Baik. Ini membawa kita pada kesimpulan yang menarik. Jika nama Tuhan bisa berbeda-beda, tetapi sifatnya dipahami secara universal, bukankah ini berarti sifat lebih fundamental dan lebih nyata daripada nama? Apakah kita lebih memahami Tuhan dari sekadar namanya? Atau dari sifat-sifat yang kita rasakan dan saksikan manifestasinya di alam semesta? Sifat pengampunan lebih bisa kita fahami daripada sekadar nama Maha Pengampun. Sifat kasih lebih bisa kita rasakan daripada sekadar nama Maha Pengasih. Sifat-sifat ini melintasi batas bahasa dan budaya. Mereka adalah konsep universal. Jadi, kembali ke pertanyaan awal kita, mana yang lebih utama, nama atau karakter? Sepertinya, jawabannya mengarah pada karakter atau sifat. Sifat adalah esensi dari sesuatu. Itu adalah realitas yang ada, terlepas dari apakah kita memberinya label atau tidak. Api tetap panas, air tetap basah, dan kebaikan tetaplah kebaikan. Apapun sebutannya, nama adalah alat yang luar biasa kuat, sebuah penemuan manusia yang memungkinkan peradaban. Tapi nama hanyalah penunjuk, sebuah label. Ia menunjuk pada sesuatu yang lebih dalam, yaitu sifat atau karakter. Sifat adalah kebenaran dasarnya, sedangkan nama hanyalah bahasa yang kita gunakan untuk membicarakannya. Tanpa sifat, nama tidak akan punya arti. Jadi, lain kali kamu melihat sebuah benda, coba pikirkan sejenak. Jangan hanya melihat namanya, tapi lihatlah sifat-sifatnya. Apa yang membuatnya menjadi seperti itu? Dengan begitu, mungkin kita bisa melihat dunia dengan cara yang lebih dalam dan lebih kaya. Terima kasih sudah menonton dan merenung bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa.